Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dwiki Syarudin, Ainur Rohma Sutarno, Elga Marlia Putri, dan Helmi Prasetya. Di sini kami akan membahas mengenai mengolah data angin yang berlokasikan di Tanjung Datu. Nah, pertama yang kami lakukan adalah mendownload data. Data pertama yang didownload adalah data angin tersebut, kemudian data software ODV. Berikut tampilan website Copernicus yang kita pilih di era 5 hourly data on single level from 1979 to present. Data ini didapat dari 10 tahun 24 jam dan didownload secara bertahap. Kemudian ada Ocean Data View. Ini adalah tampilan ODV. Jika sudah dimasukkan ke ODV, dikonversikan dari file NC ke TXT agar bisa dibaca oleh Excel. Nah, berikut adalah contoh data yang udah di-download dari Copernicus berbentuk format NC file. Terus dimasukkan ke dalam ODV dan akan berubah menjadi file TXT. Selanjutnya, dibuka di Excel. Ini merupakan tampilan data mentah yang sudah di-download. Dan ini adalah data yang sudah di-download dan dipindahkan ke Excel. Berikut adalah data kotor, dan selanjutnya data itu dirapikan dan dipisahkan antara tahun, bulan, tanggal, dan waktu. Yang kita pakai adalah data longitude, latitude, U, dan V-nya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helmi Prasetya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data sebelumnya, yaitu mencari data kecepatan, kuadran, koordinat, arah, simbol arah, kemudian kecepatan maksimal dan kecepatan minimal. Selanjutnya, membuat WinROS. Sebelum membuat WinROS, yaitu mencari data dari tabel before. Itu sebelum saja itu diubah menjadi persenan dari tabel before. Kemudian menentukan arah angin. Ada east, north, northeast, sea east, sea west, dan west. Kemudian setiap arah mata angin dijumlahkan, yaitu east ada 16,59%, north 0,88%, northeast 7,29%, south 20,77%, southeast 34,48%, southwest 12,33%, west 7,66%. Kemudian ditotalkan. Selanjutnya dibuatlah di AutoCAD menggunakan data angin yang sudah dijumlahkan. Contohnya east 0,14, dibuatlah garis sepanjang 0,14, kemudian ditambah dengan data berikutnya, yaitu 3,16%, dan selanjutnya ditambah 6,74%, dan selanjutnya. Kemudian dikasih keterangan, yaitu biru 0,0 sampai 0,2 meter per sekon, oranye 0,3 sampai 1,5 meter per sekon, abu-abu 1,6 sampai 3,3 meter per sekon, kuning 3,4 sampai 54 meter per sekon, biru tua yaitu 5,5 sampai 7,9 meter per sekon, dan hijau 8,0 sampai 10,1 meter per sekon. Setiap lingkaran yaitu ditambah 5%, 5% ditambah 10%, 15%, 20%, 25%, 30% sampai 35%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Dwiki. Baiklah, selanjutnya adalah mencari fetch. Mencari fetch ini adalah di mana di sini ada alpha. Alpha adalah derajat dari antar garis. Yaitu habis itu mencari cos alpha. Cos alpha adalah
cos dari derajatnya adalah cos dari 21 adalah 0,933. Selanjutnya adalah mencari jarak patch. Jarak patch-nya didapat di jarak itunya 0,914 diubah menjadi kilometer dengan rumus 0,914 dikalikan dengan skalanya dikalikan 200 jadi dapat 182,8 km. Selanjutnya adalah mencari X kali cos alpha. Berarti nilai X-nya adalah yang dipakai yang 0,914 dikalikan dengan 21 didapat hasilnya jadi 170,55. Selanjutnya adalah mencari F efektif. F efektif adalah rumusnya jumlah dari X kali cos alpha dibagi jumlah dari cos alpha. Jumlah dari X kali cos alpha adalah 1933,635 dibagi dengan jumlah dari cos alpha adalah 14,614. Hasilnya didapat 132,3139. Selanjutnya adalah mencari koreksi angin. Di koreksi angin ini yang dicari adalah data alpha, kuadran, pi, theta, kecepatan, simbol arah. Simbol arah di sini sudah menggunakan yang dominan yaitu dari Windross, yaitu dari yang dominannya adalah di arah SE. Habis itu mencari U10, T1, C1, C2, U3600, UT, U, UV, dan UA. Setelah didapat hasil semuanya ini, baru dilakukan prediksi gelombang. Di mana prediksi gelombang ini menggunakan kecepatan yang dikoreksi angin. Simbol arahnya sama, tetanya sama. G di sini menggunakan gravitasi 9,81. F efektifnya itu didapat dari patch. T min-nya itu didapat dari koreksi angin. Sehingga didapatkan kondisi gelombangnya adalah jika T min lebih besar dari 2312 maka kondisi gelombangnya adalah tidak sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainur. Selanjutnya yaitu kita mencari kondisi patch limited atau duration limited, yaitu menggunakan rumus menggunakan T-min dan TC ini. Jika T-min ini lebih besar dari kedua, maka patch-nya limited. Kalau kurang dari, maka duration limited. Karena semuanya kurang dari, jadi punya kami semuanya duration limited. Selanjutnya yaitu mencari tinggi gelombang, periode gelombang, dan patch min-nya. Yang ini masih sama dengan data tadi, menggunakan kecepatannya yang kecepatan UA, kemudian simbol arahnya masih sama yaitu SE yang sudah disortir, kemudian ada theta, gravitasi, patch efektifnya, kemudian T-min-nya, TC, kondisinya yang tadi duration limited, kemudian F-min-nya yaitu menggunakan rumus seperti ini. Ada kecepatan, gravitasi, patch, dan T-min-nya. Kemudian tinggi gelombangnya dengan rumus seperti ini. Didapat hasilnya yaitu 0,020 tinggi gelombangnya dan seterusnya. Kemudian periode gelombangnya menggunakan rumus ini didapat hasilnya yaitu 0,470. Selanjutnya kita akan mencari periode ulang menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode Fischer-Tibet tipe 1 dan metode Weibull. Yang pertama yaitu metode Fischer-Tibet tipe 1, yaitu yang pertama-tama kita membuat nomor urut di sini 1 sampai 10,
karena data kita ada 10 tahun. Nah, kemudian HSM-nya ini didapat dari rata-rata tinggi gelombang per tahunnya. Di sini per tahun data tinggi gelombangnya dirata-ratain sampai dari 2012 sampai 2021. Jika sudah didapatkan, nanti dimasukkan di sini dan hasilnya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian selanjutnya yaitu nilai P dihitung dengan rumus ini. Di sini ada 10 karena data kita ada 10, makanya di sini 10 ditambah 0,12. Selanjutnya yaitu ada YM dihitung dengan minlan dikali dalam kurung minlan dari nilai P ini. Selanjutnya untuk kolom 5 dan 6 ini adalah nilai-nilai yang digunakan untuk analisis regresif linier guna menghitung nilai A aksen dan B aksennya. Kemudian kolom yang ke-7 ini digunakan untuk menghitung deviasi standar gelombang yang ini. Menghitung standar gelombang signifikan yaitu tau HS. Kemudian kolom yang HSM-nya ini adalah perkiraan tinggi gelombang yang dihitung dengan rumus A dikali dengan YM-nya ditambah dengan B aksen tadi. Selanjutnya itu kolom 9, HSM dikurang HSM aksen adalah perbedaan dari HSM yang ini dengan HSM aksen yang ini. Selanjutnya itu periode ulang di sini ada 25, 10, 25 dan 50 dan 100. Ini adalah periode ulang tahunnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun. Kemudian ada YR, kita mencari YR dengan rumus ini. Selanjutnya yaitu kita mencari HSR, yaitu tinggi gelombang signifikan dengan periode ulang TR dengan rumus yang ini tadi, YR, kemudian ada A aksen dan B aksennya. Kemudian mencari tau NR-nya, yaitu dengan rumus ini, menggunakan alfa tadi. Selanjutnya itu ada tau R, dengan rumus ini, menggunakan nilai deviasinya. Kemudian ada HSR dikurang 1,28 tau R, rumusnya ini. Dan ada HSR ditambah 1,28 tau R, rumusnya ini. Nah, selanjutnya yaitu periode ulang dengan metode Weibull. Kurang lebih hampir sama dengan yang Fischer-Tropsch di sini. Kita mengurutkan datanya dari yang besar sampai yang terkecil, kemudian mencari nilainya juga sama seperti yang Fischer-Tropsch tadi. Mungkin ada sedikit rumus-rumus yang agak beda. Nah, dapat dilihat di sini rumusnya. Di sini juga menghitung deviasinya, alfanya, A aksen dan B aksennya. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini yang untuk metode Weibull. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.